Ya, Cuman saya masih agak bingung nih di sini gerai itu definisinya seperti apa. Nah, apakah misalnya bangunan non permanen itu masuk ke kategori gerai ya, Mbak? Nah, betul Fit, makanya ya sayang sekali nih kalau insentif-insentif pajak ini tidak dimanfaatkan oleh kawan pajak. Halo, selamat datang di Ruang Rapat, podcastnya Kanwil DJP Jawa Barat 3. Bersama saya, Fitria Murti, dan juga rekan saya, Mbak Lala Krisnalia. Halo Mbak Lala. Halo Fitri. Nah, kami semua adalah Fungsional penyuluh Kanwil DJP Jawa Barat 3. Ketemu lagi nih Mbak Lala di acara podcast kita. Nah, bagaimana nih kabar Mbak Lala? Sepertinya kelihatan segar dan sehat nih. Iya Fit, alhamdulillah ya kita masih bisa beraktivitas di masa pandemik ini. Dan kita masih WFO, WFH ya Fit ya. Ikhtiar untuk memutus mata rantai COVID. Dan semoga kita semua sehat-sehat selalu ya Fit ya. Amin Mbak Lala, semoga ya Mbak Lala. Yang penting kita patuhi prokes dan juga diikutin anjuran 5M-nya ya. Oh benar sekali Fit, iya. Nah untuk episode kali ini apa yang akan kita bahas ya Fit ya? Masih tentang insentif pajak nih Mbak, karena beberapa minggu yang lalu itu ada terbit lagi PMK yang terbaru tentang insentif, yaitu PMK 102 tentang PPN atas sewa ruangan atau bangunan bagi pedagang eceran yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2021 Mbak. Oh itu yang PMK yang baru diterbitkan ya Fit ya? Ya betul banget nih Mbak. Tapi mungkin sebelum kita lebih jauh lagi membahas yang PMK 102, mungkin Mbak Lala bisa jelasin sedikit tentang PMK apa saja sih atau insentif apa saja sih yang sudah diterbitkan pemerintah sebelumnya? Oke Fit, jadi kawan pajak, jadi sejak Maret 2020 itu pemerintah sudah menerbitkan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan tentang insentif pajak di masa pandemi corona ini ya Fit ya. Jadi dimulai dengan PMK 23 tahun 2020, lalu PMK 44, PMK 86 dan terakhir di tahun 2020 itu adalah PMK 110 tahun 2020 ya. Dan itu semua adalah tentang insentif pajak di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu di tahun 2021 dikeluarkan lagi PMK 9 ya Fit ya. Oh ada lagi ada ya lagi. Jadi karena masih berlangsung ya pandemi COVID 2019 ini, jadi dikeluarkan lagi PMK 9 tahun 2021, lalu yang terakhir adalah PMK 82 tahun 2021 yang meliputi PPh pasal 21 kan seperti yang pernah kita bahas ya Fit ya. Terus PPh final untuk UMKM, lalu PPh jasa konstruksi, lalu untuk PPh pasal 22 dan untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25, juga untuk PPN. Terus ada juga loh, banyak juga loh insentif-insentif seperti ada lagi insentif seperti diskon untuk PPNBM, pembelian kendaraan bermotor ya, pembelian mobil, lalu juga diskon PPN, bahkan bukan diskon ya, ditanggung pemerintah 100% untuk pembelian rumah tempat tinggal atau apartemen yang harganya sampai 2 miliar. Sedangkan dari harga 2 miliar ke atas sampai 5 miliar itu diskon PP-nya adalah sebesar 50%. Wah, gitu, ternyata banyak banget ya Mbak ya insentif yang sudah diberikan pemerintah untuk program pemulihan ekonomi ini. Nah, betul Fit, makanya ya sayang sekali nih kalau insentif-insentif pajak ini tidak dimanfaatkan oleh kawan pajak. Tadi kan Mbak Lala sudah jelasin tuh insentifnya apa saja, jenis insentif yang sudah diberikan apa saja. Sekarang kita mulai masuk ke topik bahasan kita ya Mbak, PMK 102 dan 103. Nah itu insentif tentang apa sih Mbak? Nah, kita satu-satu dulu ya Fit ya. Oke, yang 102 dulu kali ya Mbak 102 dulu nih ya yang kita bahas. Jadi
secara umum untuk keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa COVID-19 ini, pemerintah perlu mendukung untuk pemulihan ekonomi nasional juga ya Fit ya. Dan wujud dukungan itu adalah dengan memberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran yang ditanggung pemerintah. Jadi inilah tujuan dari PMK 102 ini, Fit. Oke Mbak. Tadi kan dijelasin oleh Mbak Lala kalau yang diberikan adalah pedagang eceran. Nah, pedagang eceran itu kan pengusaha yang seluruhnya atau sebagian besar usaha kan melakukan penyerahan jasa ataupun barang kepada konsumen akhir ya Mbak. Ya betul. Nah, kalau bank sendiri itu seperti apa Mbak? Kan kadang bank kan ada yang menyewa ruko atau gerai gitu. Nah, sedangkan mereka melakukan penyerahan jasa ke konsumen akhir yaitu nasabah. Nah, apakah bank tersebut bisa mendapat insentif 102 ini Mbak? PMK 102 ini. Kalau kita kembali ke pengertian pedagang eceran tadi ya Fit ya, seperti yang di PMK 102, pastinya bank ini juga termasuk yang bisa memanfaatkan insentif pajak ditanggung pemerintah ini ya. Jadi atas sewa bulan Agustus nih Fit, mulai dari Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021 yang ditagihkan di bulan Agustus, di bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 Fit. Jadi kalau di luar misalnya nih, walaupun masanya adalah masa Agustus 2021 sampai Oktober 2021, tapi ditagihkannya di luar bulan Agustus 2021 sampai November 2021, itu pengusaha eceran ini atau bank ini tidak dapat memanfaatkan insentif pajak ini gitu Fit. Jadi gitu ya Mbak Lale. Baru saya mau nanya tentang jangka waktu pemanfaatan insentifnya dan ternyata sudah dijawab ya oleh Mbak Lale ya. Jadi insentifnya itu untuk PPN masa Agustus sampai Oktober 2021 yang ditagihkan di Agustus sampai November 2021 gitu ya Mbak ya. Di luar itu gimana Fit? Kenapa Mbak? Kalau di luar itu berarti berarti nggak bisa dong. Jadi kalau misalnya udah dibayar di muka nih, setahun dibayar di muka di Januari misalnya, itu nggak bisa ya Mbak Lala ya. Betul sekali Fit. Dan untuk PPN-nya itu terhitung dari tarif PPN ya, dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajaknya ini adalah berupa penggantian namanya. Nah, nilai penggantian itu bisa dijelasin lebih lanjut nggak Mbak Lala sebagai informasi juga mungkin buat kawan pajak yang belum sepenuhnya memahami ya apa sih penggantian itu? Karena memang kayaknya belum familiar ya Fit ya kata-kata penggantian itu ya. Jadi penggantian ini adalah termasuk biaya pelayanan atau service charge gitu loh. Dan baik yang ditagihkan secara bersamaan ataupun yang terpisah dari tagihan jasa sewa gitu. Nah, kalau service charge-nya tadi dipisahkan nih Mbak, apakah buat fakturnya juga dua? Jadi dipisahkan antara biaya sewa dan service charge gitu. Ya, tentunya dipisahkan ya sebagai konsekuensinya ya. Jadi harus dua ya? Iya, buat dua faktur, kemudian biaya utilitas seperti air, listrik, dan gas itu bukan bagian dari biaya service charge ya, sepanjang PKP-nya juga memisahkan tagihan dari biaya utilitas tadi. Gitu Fit. Oke, cukup jelas. Nah, tadi kan yang dimaksud bangunan atau ruangan yang disewakan kan bisa berupa ruko atau gerai nih Mbak. Cuman saya masih agak bingung nih di sini gerai itu definisinya seperti apa? Nah, apakah misalnya bangunan non permanen itu masuk ke kategori gerai ya Mbak? Nah, kalau dilihat dari pengertian di PMK 102 2021 itu toko atau gerai gitu ya, itu adalah yang berdiri sendiri ataupun yang ada di pertokoan gitu ya Fit ya. Ada di pusat-pusat perbelanjaan, ada di rumah sakit, lalu ada di layanan transportasi publik, terus di perkantoran juga, dan juga termasuk yang ada di pasar rakyat nih Fit gitu. Dan
Sifat bangunannya yang permanen dan non permanen pun termasuk dalam pengertian gerai atau toko ini, gitu ya, jadi Fit. jelas ya Mbak ya, nggak cuma yang permanen, tapi yang non permanen juga termasuk dalam kriteria gerai. Betul. Nah, ada lagi nih Mbak, misalnya nih saya pengusaha pedagang eceran. Nah, saya tuh sudah terlanjur sewa nih di awal bulan Agustus, udah diterbitin faktur. Sementara saya baru tahu nih ada PMK ini. Nah, fakturnya itu bisa dibetulin nggak sih Mbak supaya kita bisa dapat insentif PMK 102 ini? Ya, tentunya bisa ya Vita, itu dibetulkan tadi dengan syarat bahwa jasa sewanya itu adalah untuk masa Agustus sampai Oktober 2021 yang tadi ditagihkan ditagihkan untuk masa Agustus 2021 sampai dengan November 2021. Lalu gimana mekanismenya? Jadi faktur pajak yang telah dibuat dapat dilakukan penggantian menjadi faktur pajak dengan kode 07 Fit. Jadi tinggal diganti aja gitu ya, dibetulin ya Mbak? Ya dibetulkan ya, namanya faktur pajak di penggantian lah ya, gitu ya. Kalau sebelumnya kan saya pernah dengar juga ya Mbak ya, insentif itu kan kalau memanfaatkan itu ada kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi. Nah, untuk PMK 102 ini Mbak, apakah ada juga laporan realisasinya? Nah, terus yang melaporkannya si penyewa atau bukan sih? Iya, jadi gini, yang melakukan pelaporan realisasi ini adalah pihak yang menyewakan ya kawan pajak ya, Mbak Fitri, jadi bukan yang penyewa ya? Ya bukan. Jadi caranya gimana? Caranya adalah dengan menerbitkan faktur pajak dengan kode 007. Dan untuk penyewa itu tidak melakukan pelaporan realisasi ya Fit ya. Gitu. Jadi cukup yang menyewakan. Cukup yang menyewakan saja. Misalnya tadi kan saya sebagai penyewa Mbak, berarti terima faktur yang kode 007 itu dong. Pasti, nah, itu bisa dikreditkan nggak Mbak Lala tuh faktur 007? Ini juga beberapa kali ditanyakan ya Mbak Fitri ya, karena PKP penyewa ruangan itu mendapatkan faktur pajak, tapi mereka nggak akan bisa untuk mengkreditkan ya Fit ya. Karena tadi sudah ditanggung pemerintah ya. Iya, jadi karena PKP penyewa ruangan tadi sebagai penerima BKP-nya itu tidak menanggung PPN terutang gitu loh, jadi nggak bisa dikreditkan gitu. Jadi cukup jelas ya Mbak ya tentang PMK 102 ya. Tadi kan ada 2 PMK nih, 102 dan 103. Nah, sekarang kita bahas yang 103 ya Mbak ya. Nah, PMK 103 ini tentang insentif apa sih Mbak kalau yang PMK ini? Tentang yang PMK 103 tadi ya. Nah, itu adalah PPN tentang penyerahan rumah tapak dan unit rumah susun yang ditanggung oleh pemerintah di tahun 2021 ini Fit. Artinya adalah itu untuk saat kita pembelian rumah tinggal ya Fit ya, terus rumah susun atau apartemen gitu ya. Nah, intinya sebenarnya sama mekanisme penghitungan PPN dengan PMK sebelumnya, yaitu masih ingat nggak Fit PMK 21 tahun 2021? Jadi sebelumnya ada ya Mbak ya PMK ini, cuman di awal tahun ya Mbak ya? Iya. Nah, dan berlakunya mungkin sampai Agustus ya? 31 Agustus ya 2021. Nah, ini masih sama, jadi pengenaannya adalah 100% ditanggung pemerintah ya dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun ya, hunian rumah susun. Itu untuk harga jual paling tinggi adalah 2 miliar rupiah. Dan untuk yang harga di atas 2 miliar rupiah sampai 5 miliar rupiah itu PPN ditanggung pemerintahnya adalah 50% Fit. Jadi yang di bawah 2 miliar ditanggung pemerintahnya 100%. Sedangkan kalau yang di atas 2 miliar rumahnya itu berarti ditanggung pemerintahnya 50% ya Mbak ya? Iya betul. Jadi cukup jelas ya Mbak, udah ngebahas PMK 102, PMK 103. Nah, mudah-mudahan kawan pajak ini banyak informasi yang bisa diperoleh dari pembahasan kita kali ini yang seputar insentif PPN ya Mbak ya? Ya benar Fit. Tadi lupa nih dijelasin lagi bahwa kalau sebelumnya untuk PMK 21 ini berlaku sampai 31 Agustus 2021. Nah, yang PMK 103 tadi itu berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 ya kawan pajak ya. Diperpanjang ya, diperpanjang lagi gitu.
Jadi itu ya Mbak ya, bahasan tentang PMK 102 dan 103. Nah, sekarang kita mungkin sampai di bagian akhir Mbak Lala, kira-kira ada closing statement nggak nih Mbak Lala tentang diterbitkannya PMK 102 dan 103 ini? Oke, kalau dari saya closing statementnya buat kawan pajak, mari kita manfaatkan insentif pajak ini yang berlaku sampai Desember 2021. Gitu aja Fit. Dan juga bagi kawan pajak yang mungkin masih bingung nih atau ingin tanya-tanya seputar insentif pajak atau apapun juga mengenai perpajakan, boleh hubungi kita atau juga KPP tempat kawan pajak terdaftar. Nah, bisa juga follow IG resmi kita ya Mbak Lala ya. Iya, benar-benar. Di situ kawan pajak bisa dapat informasi terbaru tentang Kanwil DJP Jawa Barat 3 ataupun KPP tempat wajib pajak terdaftar nih. Iya betul Fit. Dan semoga untuk episode kali ini bisa menjadi informasi yang berguna ya Fit ya. Buat kawan pajak ya. Amin. Sekian dari kami mungkin teman pajak ya. Sampai bertemu lagi di episode Ruang Rapat selanjutnya podcast Kanwil DJP Jawa Barat 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.